Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dengan NIM 251031064 dan adapun anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 251031103. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis dan Abdullah Wahab dengan NIM 251031104. Perkenalkan, nama saya Helmi Irwansyah dengan NIM 25103128. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengerjakan UAS mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Ibu Hertunisa Eskom Enkom. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang import library. Import OS digunakan untuk membersihkan layar terminal. Selanjutnya itu import time. Import time digunakan untuk memberikan jeda waktu agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya itu nomor 2. Pada bagian kedua terdapat fungsi bersihkan layar. Fungsi ini digunakan untuk membersihkan tampilan terminal setiap kali menu ditampilkan kembali. Perintah CLS pada sistem operasi Windows dan clear pada sistem operasi Windows. Selanjutnya itu nomor 3. Kelas Start Text Editor. Kelas ini digunakan untuk mensimulasikan struktur data start. Start bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat stack kosong atau Python self stack. List kosong digunakan sebagai tempat penyimpanan data stack. Semua teks yang diketik akan disimpan di dalam list ini. Selanjutnya, operasi push atau Python self stack append dalam kurung teks menambahkan teks baru ke dalam stack. Data yang baru masuk akan berada di posisi yang paling atas. Contoh, hello Python, posisi atasnya Python. Selanjutnya, operasi pub atau dalam kurung undo. Operasi pub menghapus data yang terakhir dimasukkan dan digunakan untuk fitur undo pada editor teks. Contoh, sebelum hello Python, sesudah undo hello. Selanjutnya, melihat data teratas atau Python self stack dalam kurung min 1 digunakan untuk melihat elemen paling atas pada stack dan tidak menghapus data, hanya menampilkan data terakhir. Nah, masuk di modul quick atau studi kasus antrean restoran. Sini bisa kita lihat ada yang namanya kelas quick restoran. Nah, kelas ini digunakan untuk mensimulasikan antrean dan juga quick juga bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Masuk ke membuat quick kosong. Bisa kita lihat pada Python. Kita lihat pada Python self quick di sini. Nah, itu gunanya itu untuk menambahkan pelanggan baru pada bagian belakang ke antrean. Nah, sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menambahkan
nama pelanggan ke antrean. Kita jalankan dulu kodenya. Ini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja aplikasi Start dan Quick Python. Nah, di sini kita akan memilih salah satu dari pilihan ini, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada Start, simulasi untuk text editor. Yang kedua itu ada Quick, aplikasi simulasi antrean restoran. Nah, di sini tadi saya menjelaskan tentang Quick, simulasi antrean restoran. Nah, berarti jadi kita pilih dua, kita enter. Nah, di sini ada bacanya pelanggan yang datang lebih awal akan mengantri di depan dan akan dilayani pertama kali. Terus ada kondisi restorannya, tidak ada antrean pelanggan saat ini. Jadi di sini kita akan mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Kita pilih 1, enter. Nah, di sini kita akan memasukkan nama pelanggan. Misal nama saya. Berarti, nah di sini sudah ada namanya daftar antrian dari depan ke belakang. Dan di sini saya nomor 1. Jadi prosesnya sudah dilayani. Kita masuk lagi ke kita mengambil lagi nomor antrian lagi untuk selanjutnya. Nah, ini sudah masuk lagi. Tidak pilih nomor 1. Kita pilih nomor 1, kemudian nomor antrean lagi, terus ketik nama pelanggan lagi. Nah, sini daftar antreannya sudah ada 2. Terus kita ambil contoh 3. Jadi kita ambil lagi, masukkan pelanggan lagi. Nah, di sini sudah ada 3 pelanggan yang mengantri. Yang pertama itu sudah dilayani. Nah, pada pilihan ini kan kita sudah mengambil nomor antrian. Nah, yang kedua itu ada panggil atau layanan antrean depan. Jadi kalau kita memilih nomor 2, nah akan muncul daftar antrean dari depan ke belakang. Berarti laki sudah nama laki itu sudah dilayani, dan begitu pun selanjutnya. Dan selanjutnya itu membuat objek start untuk editor teks, dan membuat objek Quick untuk antrean restoran. Dan selanjutnya perulangan program menggunakan Python while true. Program akan terus berjalan dan menampilkan menu sampai pengguna memilih keluar. Dan selanjutnya input pilihan menu. Di sini digunakan untuk menerima pilihan pengguna. Pengguna dapat memilih simulasi, start, entry, atau keluar dari program. Selanjutnya keluar program menggunakan Python break. Untuk menghentikan perulangan dan menutup program. Kesimpulan program yang telah kami buat. Nah, program ini dibuat untuk menunjukkan penerapan 2 struktur data dasar, yaitu Start dan Quick. Start menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out, yang diterapkan pada fitur Undo text editor. Sedangkan Quick menggunakan prinsip LIFO, first in first out, yang diterapkan pada sistem antrean restoran. Dengan simulasi ini, pengguna dapat memahami cara kerja kedua struktur data tersebut secara langsung. Terima kasih. Baik, sini saya akan melanjutkan dari soal nomor 2. Sini saya akan membahas tentang binary search tree atau BST. Yang pertama itu ada insertion atau penyisipan data. Nah, di sini saya masukkan data, yaitu 50,
30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Nah, pada langkah pertama saya di sini memasukkan angka 50 karena pada binary search tree data yang pertama dimasukkan akan menjadi root atau akar pohon. Karena pohon masih kosong, maka nilai 50 langsung saya tempatkan sebagai root. Nah, masuk ke langkah kedua, saya di sini memasukkan angka 30. Kenapa? Nilai 30 dibandingkan dengan root 50, 30 lebih kecil daripada 50. Berarti 30 bergerak ke kiri. Nah, yang kedua itu posisi kiri root itu karena posisi kiri root itu masih kosong. Karena posisi kosong ditemukan, maka 30 ditempatkan sebagai anak kiri dari 50. Masuk ke langkah ketiga, saya di sini memasukkan angka 70. Nilai 70 dibandingkan dengan root 50, 70 lebih besar daripada 50, berarti bergerak ke kanan. Karena posisi kanan masih kosong, maka 70 ditempatkan sebagai anak kanan dari 50. Masuk ke langkah 4. Sini saya memasukkan angka 20. Nah, proses pencarian posisi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu 20 dibandingkan dengan 50. 20 itu lebih kecil daripada 50, berarti dia ke kiri. Yang kedua itu 20 dibandingkan dengan 30. 20 lebih kecil daripada 30, berarti dia ke kiri lagi. Yang ketiga, posisi kiri 30 kosong, jadi nilai 20 ditempatkan di kiri not 30. Masuk ke langkah 5. Sini saya masukkan angka 40. Kenapa? 40 lebih kecil daripada 50, otomatis bergerak ke kiri lagi. Yang kedua, 40 lebih besar daripada 30, berarti bergerak ke kanan. Dan yang ketiga, posisi kanan not 30 itu kosong, maka 40 ditempatkan sebagai anak kanan dari 30. Masuk ke langkah 6. Di sini saya memasukkan angka 60. Kenapa? Karena 60 itu lebih besar daripada 50, berarti otomatis bergerak ke kanan. Yang kedua itu 60 lebih kecil daripada 70. Kenapa? Yang kedua itu 60 lebih kecil daripada 70, jadi otomatis bergerak ke kiri. Dan yang ketiga itu posisi kiri not 70 kosong, maka 60 ditempatkan sebagai anak kiri dari 70. Masuk ke langkah 7. Di sini saya memasukkan angka 80. Angka 80 lebih besar daripada 50, berarti otomatis bergerak ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua itu 80 lebih besar daripada 70, berarti otomatis ke kanan lagi. Yang ketiga, posisi kanan not 70 kosong, maka 80 ditempatkan sebagai anak kanan dari 70. Selanjutnya itu searching data 40. Tujuan pencarian adalah menemukan nilai 40 dalam BST. Langkah 1, mulai dari root 50. BST selalu memulai pencarian dari root dibandingkan 50 karena lebih kecil. Pencarian dilanjutkan ke sub kiri. Langkah 2, berada pada not 30 dibandingkan 40 lebih kecil dari 30, lebih besar dari 30.
pencarian dilanjutkan ke sub kanan. Langkah 3 berada pada not 40. 40 sama dengan 40 nilai yang dicari sama dengan not ditemukan sehingga proses pencarian berhenti. Kesimpulan dari searching, data ditemukan setelah melewati 3 not. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan deletion dari 30. Langkah pertama, cari node 30. Dimulai dari row 30 lebih besar daripada 50, bergerak ke kiri, ditemukan node 30. Kemudian langkah kedua, periksa anak node. Dalam BST terdapat 3 kemungkinan, yaitu 1. Node tidak memiliki anak, node memiliki 1 anak, node memiliki 2 anak. Karena node 30 memiliki 2 anak, digunakan metode inorde suksesor. Kemudian kita lanjut kepada langkah ketiga, cari inorder suksesor. Inorder suksesor adalah node terkecil pada subter kanan, karena hanya terdapat node 40, maka suksesornya sama dengan 40. Kemudian kita lanjut kepada langkah keempat, ganti nilai 30 dengan 40. Nilai node yang akan dihapus diganti dengan nilai suksesor agar struktur BST tetap terjaga. Kemudian langkah kelima, hapus node 40 lama. Node 40 yang asli dihapus sehingga tidak ada duplikasi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang traversal inorder. Traversal inorder pada BST selalu menghasilkan data yang terurut dari nilai terkecil ke terbesar. Selanjutnya APL tree atau right rotation. Langkah pertama, 30 menjadi root karena pohon masih kosong. Langkah kedua, 20 lebih kecil dari 30 sehingga ditempatkan di kiri root. Selanjutnya itu langkah ketiga, 10 lebih kecil dari 30 dan 30 dan 20 sehingga berada di kiri node 20. Selanjutnya langkah keempat, APL tree mengharuskan balance faktor berada pada rentang -1 sampai +1, karena BF sama dengan +2, pohon tidak seimbang atau left dash. Selanjutnya itu langkah kelima, node 20 naik menjadi root dan node 30 turun menjadi anak kanan. Node 10 tetap menjadi anak kiri. Setelah rotasi, tinggi struktur kiri dan kanan menjadi seimbang. Selanjutnya itu C, HPV max F. Langkah pertama, bentuk binary tree. Array dipresentasikan menjadi complete binary tree sebelum dilakukan HPV. Langkah kedua, periksa root. Dalam max heap, parent harus lebih besar daripada semua child atau anak, karena
lebih besar dari 4, maka aturan max heap belum terpenuhi. Selanjutnya langkah ketiga, tukar 4 dan 10. Nilai terbesar dipindahkan ke posisi parent agar memenuhi sifat max heap. Selanjutnya itu langkah keempat, happify node 4. Node 4 masih lebih kecil dari child terbesar yaitu 5. Karena itu dilakukan pertukaran lagi. Langkah 5, tukar 4 dan 6. Sekarang setiap parent lebih besar daripada childnya sehingga struktur telah memenuhi aturan max heap. Inilah hasil akhir dari happify, dan adapun kesimpulannya yaitu BST memudahkan BST memudahkan pencarian data dengan membagi posisi node berdasarkan perbandingan nilai. Aven tree merupakan BST yang selalu menjaga keseimbangan pohon menggunakan rotasi. Happify digunakan untuk membentuk max heap sehingga parent selalu memiliki nilai lebih besar daripada child. Dengan demikian, ketiga struktur data tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan meningkatkan efisiensi pengolahan data. Baik saja, terima kasih. Sekian itulah penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum